Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan upacara bersama memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2022. Polres Manokwari terus berupaya mengungkap kasus kematian perempuan berinisial AS. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 17 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Polres Manokwari terus berupaya mengungkap kasus kematian perempuan berinisial AS usia 20 tahun yang ditemukan di belakang tempat pembuangan sampah di Arfai pada 12 September 2022 lalu. Sudah 7 orang saksi yang diperiksa oleh Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Manokwari dalam mengungkap kematian AS setelah ditemukan terkapar di semak-semak dalam kondisi yang menggenaskan di bagian wajah korban. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto mengatakan hingga hari ini tim terus bekerja maraton, termasuk permintaan keluarga korban untuk melakukan pemeriksaan terhadap suami korban. Namun sampai saat ini dugaan pelaku adalah suami korban sendiri dan masih terus didalami dengan mencari barang bukti yang ada. Kaitan dengan penemuan mayat kemarin sampai dengan hari ini, bahkan pada saat Reskrim Polres Manokwari sudah bekerja maraton melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Sudah ada sekitar 7 orang saksi yang diperiksa, termasuk yang diduga disampaikan oleh keluarga korban, diduga suami korban, itu sudah kita lakukan pemeriksaan juga, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi. Namun sampai dengan saat ini dugaan terakhir pelakunya adalah suami daripada korban masih terus didalami. Kapolres mengatakan dari pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi yang mengarah ke jalan pembuangan sampah di Arfai, ada beberapa kamera yang tidak mengarah dengan baik. Kondisi malam hari gelap dan sulit mengidentifikasi kendaraan yang lewat, membuat anggotanya masih menemui kendala. CCTV ada beberapa titik yang memang ada CCTV, namun beberapa titik itu ada yang tidak mengarah, dan karena malam gelap sulit mengidentifikasi kendaraan yang lewat, kemudian mengarah tapi tidak sempurna. Nah, kami bisa menemui kendala-kendala seperti itu. Ya, kendala-kendala seperti itu. Untuk tugas penyidikan sendiri masih perlu ekstra kerja keras untuk sampai dapat menentukan juga pelaku. Diketahui korban AS ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan tergeletak di tanah pada Senin 12 September 2022 lalu di sekitar belakang areal tempat pembuangan sampah di Arfai, Distrik Manokwari Selatan. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, peringatan Hari Perhubungan Nasional, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan upacara bersama. Dalam upacara tersebut, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, menghimbau kepada seluruh insan transportasi untuk maju bersama dalam mengembangkan transportasi. Bangkit maju bersama, itulah tema pada perayaan HUT Perhubungan Nasional tahun 2022 di Provinsi Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat merayakan HUT Perhubungan dengan melaksanakan upacara bersama yang dilaksanakan di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat. Upacara peringatan HUT Perhubungan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel D. Mandacan dan dihadiri instansi perhubungan yang ada di Papua Barat serta instansi vertikal lainnya. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Papua Barat menghimbau kepada seluruh insan perhubungan di Republik Indonesia untuk meningkatkan seluruh konektivitas. Masih banyak pembangunan yang harus dilakukan. Hal tersebut juga bisa dilakukan ketika ada kolaborasi dan juga sinergi seluruh insan perhubungan. Di tengah pencapaian yang baik ini, harus diakui masih banyak hal yang harus kita benahi. Ada banyak pembangunan yang harus kita tuntaskan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh Nusantara. Masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Perlu lebih agresif lagi
untuk menciptakan integrasi antar moda di seluruh Indonesia. Lebih lanjut disampaikan saat ini perekonomian dunia dalam keadaan tidak stabil. Namun di sektor perhubungan di Indonesia pertumbuhan secara perlahan mulai bangkit dengan memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah masa pemulihan dari pandemi, kita harus menghadapi perekonomian dunia yang belum sepenuhnya bangkit. Banyak negara mengalami krisis ekonomi dengan tingkat inflasi yang melambung tinggi. Namun, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Diharapkan insan perhubungan di Indonesia, lebih khusus di Papua Barat, tetap melakukan sinergi dengan baik dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Dengan harapan pelayanan perhubungan di Indonesia, khususnya di tanah Papua Barat, dapat lebih maju lagi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kehadiran para aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Kabupaten Pegunungan Arfak perlu ditingkatkan agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan baik. Untuk itu, para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD harus menjadi motivator bagi setiap stafnya. Dalam apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Bupati Pegunungan Arfak di Anggi, Bupati Yosia Saroy kembali mengingatkan para pimpinan OPD agar kepemimpinan mereka selalu didasarkan pada filosofi Tutwuri Handayani, yaitu yang di depan memimpin yang di belakang, sehingga para staf selalu berada di tempat tugas. Bupati menegaskan agar tuntutan hak setiap pegawai harus disimbangkan dengan kewajiban melaksanakan tugas. Karena yang terjadi selama ini para pegawai lebih banyak menuntut haknya, sementara kewajibannya melaksanakan tugas sangat minim. Untuk itu para pegawai harus berkomitmen untuk tetap mengabdi di tempat tugasnya. Di depan ini Tutwuri Handayani, berarti yang di depan kasih contoh di belakang. Di depan jangan mundur lagi seperti udah. Hadir terus. Jangan sudah di depan baru minggu berikut, apel berikutnya sudah tidak ada. Jadi mulai ke depan kehadiran kita harus kita tingkatkan pelayanan kita. Karena jangan sampai seperti tadi. Bupati Yosia Saroy juga menyoroti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD yang dalam beberapa bulan masih berkantor di Manokwari. Padahal Bupati telah menegur dan memerintahkan BPKAD untuk segera melakukan pelayanan di Kabupaten Pegunungan Arfak. 1 bulan ini saya ikuti, kenapa tidak datang-datang juga? Nah, karena dapur ada di situ, kamu yang kelola uang, supaya kita arahkan ke bendahara semua juga ada di sini juga. Dan bendahara juga di Manokwari ini sudah. Bendahara di Manokwari besok ini terima kasih saya sampai ke situ. Bendahara disuapin di situ kan, atau ada di mana? Kita dekat bendahara di situ, ambil uang habis di situ juga. Tapi kalau keuangan semua aktif di sini, pasti semua orang kan ramai di sini karena apa? Murah tahu. Kalau kita taruh dia di situ pasti semua datang gitu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan 10 budaya malu kepada para pegawai, di mana salah satunya yang menjadi penekanan Bupati adalah malu datang terlambat namun pulang cepat. Untuk itu, Bupati berharap agar seluruh pegawai dapat aktif selama hari kerja. Nantinya 10 budaya malu akan dibacakan pada setiap apel Senin pagi. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 17 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.